min salasi jihatin. Kemuliaan nasab itu dilihat dari 3 perkara, yaitu ahaduha al-intima'u ila syajarati Rasulillah, karena dilihat dari kesambungannya dalam syajarah atau dalam keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan, fahadza la yu'adiluhu syai'un. Kata Imam Syafi'i, al-intima ila syajarati Rasulillah ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dibandingi oleh apapun. Tidak bisa dibanding oleh kemuliaan jabatan, tidak bisa ditandingi oleh kemuliaan harta, bahkan tidak bisa dibandingi oleh kemuliaan ilmu, yaitu nasab pada Rasulullah, itu para habaib, para sayyid, para syaraif. Ini adalah pendapat Imam Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa khairi khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat SSC channel sekalian, alhamdulillah pada kali ini Al-Fakir ingin membacakan 2 kitab yang membahas tentang syaraful ilmi wa syaraful nasab, tentang kemuliaan ilmu dan juga kemuliaan nasab yang pernah Al-Fakir bahas. Namun sekarang Al-Fakir mendapatkan kiriman kitab tadi malam sebagai pegangan referensi yang Al-Fakir pegang, bahwasanya dalam 2 kitab ini kita akan mendapatkan 3 pendapat tentang kemuliaan nasab dan juga kemuliaan ilmu. Karena kenapa kita harus mendapatkan dari beberapa pendapat? Karena ini hal yang ikhtilaf yang harus sama-sama disampaikan kepada umat, yang mana sering banyak yang menyampaikan itu sesuai dengan kecocokan masing-masing. Yang lebih condong lebih memuliakan habaib, beliau hanya menerangkan lebih yang berpendapat lebih mulia habib. Yang lebih condong ke pendapat yang lebih mulia ulama, dia hanya menerangkan tentang yang berpendapat lebih mulia ulama. Tidak mengatakan bahwa sebenarnya ini ikhtilaf dari beberapa ulama al-mu'tabarah, ulama as-siqah, ulama yang bisa dibuat panutan dan buat pertimbangan untuk disajikan, untuk diberikan kepada umat. Ini yang pertama adalah sebuah kitab Minhajus Sawi Syarhu Usulit Thariqatus Sadah Ali Ba'alawi, karangan Al-Alamah Al-Muhaqqiq Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, ulama besar yang sampai sekarang masih dalam usrah dalam zaman ini. Semoga beliau maka Allah tulah hayati fi khairin wa lubsin wa afiyah. Wa nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Dan dalam kitab ini nanti kita juga akan disajikan dengan pendapat ulama besar lainnya, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Fatawa, yang juga dicantumkan referensinya dalam kitab ini. Jadi di sini ada 2 pendapat ulama besar, dan nanti juga kita akan membahas dalam kitab yang kedua, yaitu Maraqil Ubudiyah, pendapatnya Imam Nawawi tentang kemuliaan nasab dan ilmu. Yang mana jika dalam kitab Maraqil Ubudiyah ini sangat sedikit sekali keterangan dari Imam Nawawi tentang kemuliaan sayyid atau syarif dan juga ulama. Bahkan di sini yang diterangkan, yang dicantumkan oleh Imam Nawawi hanya wa alfada ba'duhum. Kekuatan alfada ba'duhum itu hanya pendapat sebagian kecil ulama atau sebagian ulama, bahkan ulamanya pun oleh beliau, oleh Imam Nawawi tidak disebutkan. Dan ini kadang malah diterangkan oleh sebagian
ustadz, sebagian ulama karena cocok dengan pendapatnya, akhirnya dipahami bahwa inilah pendapatnya Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi hanya mengkutip dari ba'duhum. Ba'duhumnya saja, siapa ulamanya tidak dicantumkan. Tapi bagaimanapun juga itu adalah sebuah ikhtilaf yang harus kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharaini. Amin. Al-faslu tsani fil fadilati baina syarafil ilmi wa syarafin nasab. Pasal yang kedua itu dalam fadilah, menerangkan fadilahnya antara kemuliaan ilmu dan juga kemuliaan nasab. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah Ibnu Ahmad Basaudan fi kitabihi Faidul Asrar. Itu berkata seorang Syekh Al-Allamah yang sangat alim, itu Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitab Faidul Asrar. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini adalah seorang imam, seorang ulama al-allamah, al-faqih, mendapat gelar yang sangat membidangi dalam ilmu fikih, al-mutafannuni, bahkan dalam beberapa bidang keilmuan. As-sufi al-zaid, yaitu seorang sufi yang betul-betul diakui. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan itu al-Kindi al-Hadrami asy-Syafi'i. Dalam itu di negeri Kindi, Hadrami, madhabnya madhab Syafi'i, yaitu ulama abad ke-11 sampai ke-12. Itu ahadu kubaril ulama Hadramaut fi asrihi. Salah satu ulama besar di Hadramaut pada masa itu. Wa sahibul musannifatil mubarakatin nafi'ah, yaitu mempunyai beberapa kitab-kitab yang besar yang sangat bermanfaat, yaitu diantaranya Al-Anwar Al-Lami'ati Syarh Risalah Al-Jami'ah, yaitu mempunyai kitab Al-Anwar, yaitu syarahnya Risalah yang kitabnya besar sekali. Wa dakhiratin ma'adi di syarhi Ratibil Haddad, itu syarah kitabnya Ratibil Haddad. Dan juga kitab-kitab yang lain, diantaranya yaitu Faidul Asrar wa Iddatul Musafir wa ghairiha wa tarjamatu bi tawassu'i fi muqaddimati tahqiq Al-Anwar Al-Lami'ah. Itu adalah ini pendapat dari imam yang sangat besar. Jadi jelas pendapat-pendapat yang disertai dengan catatan kaki yang diterangkan dalam sebuah pendapat ikhtilaf oleh ulama, biar tidak menjadi sebuah framing bahwa ikhtilaf itu seakan-akan hanya pendapat salah satu imam. Kalau ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ikhtilafal a'immatu ayyuhuma afdalu. Berbeda pendapat beberapa imam, beberapa orang-orang alim atau ulama, mana yang lebih utama, syaraful ilmi am syarafun nasabin nabawi. Mulianya ilmu atau lebih mulianya nasab nabawi, yaitu nasabnya dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Fadhahaba jam'un ila tafdhilisani, maka yang jam'un yang terbanyak ila tafdhilisani, yaitu memilih keutamaan yang lebih utama, yaitu asani, yaitu syarafun nasabin nabawi. Ini jam'unnya. Jadi kalau dalam kitab fikih jumhur ulamanya itu adalah yang lebih mulia nasab daripada ilmu. Qalu, mereka berkata, li'annahu dzatiyun wa annahu dzatiyun, karena sesungguhnya syarafun nasabi itu adalah secara nasab kemuliaannya secara zat. Sedangkan wasani yang ilmu arodiyun itu yang arodi, yang baru, ya, bukan secara zat tapi secara ilmu atau pendatang baru dalam jiwa manusia. Kalau darah kan memang itu genetik, ya. Tapi kalau ilmu, jika tidak ada ilmunya tidak mulia, makanya arodi namanya. Summa rajjahal awal, maka yang dikukuhkan ialah itu yang
dzati yang awal. Waqaftu ala naqli ma'zuin ila sayyidil arif billahi ta'ala As-Sayyid Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus Ba'alawi qaddasallahu ruhahu yatadammanu surata manadilatin bainal qail bitafdili syarifin nasabi wa qail bitafdili syarifil ilmi wa min jumlatiha anna al-qail bitafdili syarifin nasabi awrada ala qail bitafdili syarifil ilmi, yaitu beliau mengatakan mengikuti pendapat Al-Arif Billah As-Sayyid Wajihuddin Abdurrahman Al-Mustafa Al-Idrus mengumpulkan semuanya bahwasannya yang berpendapat lebih mulia nasab itu lebih banyak, lebih terurut daripada yang mengatakan lebih mulia ilmu. Annahu idza junna asy-syarif hal yusamma syarifan amla. Ini ada pertanyaan yang bisa dibuat hujjah. Sesungguhnya jika seorang syarif, seorang sayyid, seorang habaib kalau sekarang, hal idza junna hal yusamma syarifan, jika beliau itu gila, ya, hilang akal, apakah tetap dinamakan sayyid atau syarif atau habib? Faqala na'am. Jadi iya, walaupun gila tetap derajatnya sebagai sayyid, syarif tidak akan hilang. Yusamma syarifan, tetap dia akan syarif. Qala fal alim idza junna la yusamma aliman. Sedangkan orang yang alim jika hilang akalnya, jika bisa menjadi gila, maka tidak dinamakan lagi orang alim. Ya, fahina idin qamatil hujjatu wattadaha al farqu bainas syarif adzati wal aradi. Wa hadzal khilafu ma'al fardi anna syarafad dzati arin anil aradi wal kullu fadlullah. Nah, maka dari itu fahina idin, jika seperti ini maka hujjah alasannya yang kuat dan sangat jelas perbedaan di antara yaitu syarafud dzati wa syaraful aradi. Nah, makanya anna syarafud dzati arin anil aradi, maka kemuliaan zat ini yaitu menyeluruh dan mengalahkan kemuliaan arodi yaitu ilmu. Walaupun begitu, wal kullu fadlullah, semuanya itu adalah keutamaan dari Allah. Ya, poin pertama, kenapa dikatakan lebih mulia habib atau syarif? Alasan pertama dari banyaknya ulama mengatakan, ya ini, jika syarif itu gila maka tetap syarifnya, jika orang alim yang gila maka hilanglah kealimannya. Jadi ini sebuah pendapat yang harus diketahui karena seringnya menutupi pendapat-pendapat yang ulama yang lain karena tujuan tertentu, ya. Wa dzakara Sayyiduna Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus qaddasallahu sirrahu fi tarjamati Sayyidi Ra'sil Mukashifin Abdullah bin Husain As-Saqaf radhiyallahu anhu wa qad akhbarani ba'du saqat. Nah, ini yang pernah saya baca. Anil Allamah Syekhul Masyayikh Abil Hasan Al-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu muhassil kutubis sittati fil hadisi wa ghairiha annahu su'ila fi darsihi man afdalu syarif abil alim fa hasala lahu indaha istighraqun wa taqta'a ra'sahu ilal ardi masyaallah ta'ala thumma rafa'a ra'sahu wa qala syarifun jahilun aw qala syarifun wahidun afdalu min sab'ina aliman. Di sini terangkan, ya, bahwasanya ada seorang ulama besar, yaitu bahkan Syekhul Masyayikh, yaitu Abil Hasan As-Sindi Al-Madani, yang menyarai kutubus sittah, yaitu kitab hadis, Sunan Tirmidzi, ya, seperti Sunan Ibnu Majah dan semua, Bukhari, Muslim dan semua kitab kutubus sittah yang 6 kitab hadis itu telah disarai oleh ulama ini. Berarti ini ulama yang sangat besar. Beliau ditanyakan saat mengajar, mana yang lebih mulia antara orang alim atau syarif? Maka beliau menundukkan kepala, lalu mengangguk-anggukkan kepalanya ke bumi, lalu mengangkat kepalanya, lalu berkata, syarifun jahilun, syarif yang bodoh, auqala, atau dia berkata, syarifun wahidun, satu syarif,
afdalu min sab'ina aliman, lebih utama daripada yaitu 70 orang yang alim. Nah, pendapat ini yang sering dilontarkan oleh dai-dai yang pro habaib, pro ba'alawi, bahkan sering dilontarkan juga, disampaikan juga oleh para habaib. Yang akhirnya karena hanya menerangkan satu keutamaan ini, timbullah sebuah gejolak ya, yang seakan-akan merendahkan ulama. Padahal ini sebuah pendapat yang jelas dalam kitabnya. Seharusnya juga Habib itu atau Ustadz itu yang menyampaikan pendapat yang lain, yang juga ada pendapat yang lebih mulia ulama daripada habaib, biar tidak terjadi yang seperti sekarang ini. Bahkan di sini Al-Imam Sayyidul Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Ghazali ini ya, yang kemarin sempat ada ustadz yang mengatakan Imam Ghazali itu sudah mengatakan bahwa habaib itu dengan sifat-sifatnya yang sering tafakhur bil ansab, itu adalah golongan yang kurang baik, bahkan yang jelek, di framing yang jelek. Padahal ini Imam Ghazali mengatakan syarafun nasabi min thalasi jihatin. Kemuliaan nasab itu dilihat dari 3 perkara, yaitu ahaduha al-intima'u ila syajarati Rasulillah, karena dilihat dari kesambungannya dalam syajarah atau dalam keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan, fahadha la yu'adiluhu syai'un. Kata Imam Syafi'i, al-intima ila syajarati Rasulillah ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dibandingi oleh apapun. Tidak bisa dibanding oleh kemuliaan jabatan, tidak bisa ditandingi oleh kemuliaan harta, bahkan tidak bisa dibandingi oleh kemuliaan ilmu, yaitu nasab pada Rasulullah, yaitu para habaib, para sayyid, para syaraif. Ini adalah pendapat Imam Ghazali. Yang kedua, as-saniyatu al-intima'u ilal ulama fa innahum warasatul anbiya shalawatullahi wa salamuhu. Nah, termasuk ini adalah masuk kepada ulama yang mana menjadi warasatul anbiya. As-salisatu al-imtina'u ila ahli sholah wa taqwa. Karena nasab kepada Rasulullah itu dinasabkan kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa, seperti yang difirmankan oleh Allah, qala Allah Ta'ala wa kana abuhuma sholihah. Ini dalam saat Nabi Musa itu bertemu dengan anak-anak dalam perjalanannya. Maka kalau keturunannya itu orang ahli sholah, ahli takwa, ini adalah intisab yang sangat mulia, yang menjadi kemuliaan nasab lebih mulia daripada ilmu. Qultu wa mimman afta bitarjihi syarafin nasabi ala syarafil ilmi asy-syaikh al-allamah Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar al-Haytami. Dan lagi beliau mengatakan ulama yang jelas-jelas lebih memuliakan nasab daripada ilmu itu adalah Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala. Wa nasu ibaratuhu kama fil fatawa. Sudah dinaskan ibarahnya oleh beliau dalam kitab Al-Fatawiyah. Dalam kitab Fatawiyah. Da'an su'ilah, setelah ditanyakan hal asyarifu al-jahil am-amil alimu al-amil afdalu. Jadi Imam Ibnu Hajar pernah ditanyakan, lebih mulia mana syarif yang bodoh dengan orang yang alim yang mengamalkan ilmunya? Wa ayyuhuma ahaqqu bitawqiri idza istama'a, dan mana yang lebih diistimewakan ketika berada dalam satu tempat? Au arada syakhsun at-taqbila fa ayyuhuma yubda'u bihi, jika kita ingin seseorang ingin memeluk, mana yang harus didahulukan? Fa ajaba bi qaulihi radhiyallahu ta'ala anhu fi kullin minhuma fadlun adim. Keduanya mempunyai keutamaan yang agung. Amma syarifu falima fihi minal bid'atil karimah allati la yu'adiluha syai'un.
Jadi Imam Ghazali dan juga Imam Ibnu Hajar ini satu pendapat. Ini imam-imam besar yang muktabar ya. Bahkan menyebutkan namanya, beliau jelas mengatakan bahwa sesungguhnya kemuliaan syaraif atau sayyid atau habib itu adalah mempunyai bagian yang sangat besar dalam dirinya, yaitu darah Rasulullah yang tidak bisa dibandingi dengan suatu apapun. Wa min thamma qala ba'dul ulama, makanya sebagian ulama mengikutinya, la a'adilu bid'ati Rasulillahi ahadan, maka bid'ati Rasulullah yaitu darah Rasulullah, nasab Rasulullah ini tidak bisa diungguli. Ya, dengan siapapun tidak bisa mengungguli. Baik orang yang alim, apalagi selain orang yang alim. Wa amal alimu al amilu, sedangkan orang yang alim yang mengamalkan ilmu, falima fihi minan naf'i muslimin wa hidayati dalin fahum kulalur rusuli wa warithu ulumihim wa ma'rifatihim. Sedangkan kemuliaan orang yang alim itu adalah dikala karena bisa menjadi kemanfaatan kepada orang Islam dan memberi hidayah kepada orang-orang yang tersesat, menjadi pengganti para rasul dan pewarisnya para ilmu-ilmunya dan juga kemakrifatannya. Fa ta'ayyanu 'alal muwaffiqi, maka bisa ditentukan untuk orang yang mendapatkan petunjuk, ayyural kullu minal ulama wal asraf haqqahu minat tauhid, mengetahui dari kemuliaan ulama dan asraf tentang hak-haknya, mana yang lebih diutamakan untuk mentakzimi, wal mabdu'u bihi idzan istama'a asyarif. Sedangkan jika berkumpul dalam satu majelis, maka yang harus didahulukan ialah habaib atau syarif. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, qaddimu Quraisyan, dahulukanlah orang-orang Quraisy. Walima fihi minal bid'ati syarifah, karena dalam orang Quraisy itu termasuk ada bagian yang sangat mulia. Wa intaha wallahu a'lam bishawab. Ini dua pendapat ini sangat jelas yang diuraikan oleh Al-Imam Al-Muhaqqiqin Adailallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samir. Lalu sekarang kita bandingkan atau kita juga mengurai pendapatnya Imam Nawawi. Sekali lagi ini bukan pendapat Imam Nawawi, cuma Imam Nawawi mencantumkan dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah tentang keutamaan sayyid dan juga yang bukan sayyid. Di sini beliau hanya sedikit ya mengatakan dalam lafadznya wa afada ba'duhum anna man intasaba ila Rasulillah wa huwa min auladi Hasan Sayyidina Hasan awil Husain wa huwa ghairu alimin yafuku ala ghairihi mimma yusawihi fi ghibati bi sittina darajah wa annal alim alladhi lam yunsab alaihi sallallahu alaihi wasallam yafuku ala ghairil alim mimman intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi sittina darajah. Hanya ini yang beliau terangkan ya. Bahkan wa afada ba'duhum, beliau tidak menyebutkan siapa ulamanya. Jadi kalau dikatakan ini lemah, pendapat yang lemah karena tidak mencantumkan ulama yang berpendapat. Bahkan ada yang mengatakan ini kekuatannya seperti kil, yaitu sebagian sedikit pendapat ulama, walaupun ini juga pendapat ulama yang harus dipertimbangkan. Bahwasanya kata beliau, orang yang bernasab pada Rasulullah yang tidak alim, ya, itu derajatnya 60 derajat lebih tinggi daripada 60 orang yang bukan sayyid yang sama-sama bodohnya. Sedangkan orang yang alim yang tidak bernasab kepada Nabi itu mengungguli 60 derajat dibanding orang yang bernasab yang tidak alim. Ini ada dua pernyataan. Lalu masih ada pertanyaan, bagaimana kalau sayyidnya itu alim, lalu bersanding juga dibandingkan dengan ulama, maka lebih mulia mana? Di sini tidak diterangkan. Berarti pendapat ini masih ada muskil. Sedangkan pendapat yang di depan tadi itu sudah sangat sharih, sudah sangat jelas. Nah, ini keterangan yang semoga dengan keterangan ini kita bisa membandingkan sebenarnya seperti apa kemuliaan dzurriyyah Nabi dibanding dengan kemuliaan ulama. Walhasil bahwasanya al-jumhur yang lebih banyak berpendapat atau dikatakanlah 90% itu lebih
mengatakan berpendapat lebih mulia habaib, lebih mulia syarif dan sayyid dibandingkan dengan ulama, atau bisa lebih mulia nasab 80 atau 90% dibanding kemuliaan ilmu. Ini pendapat jumhur ulama, yaitu kebanyakan para ulama. Biar tidak ada lagi yang framing yang condong ke habaib lebih mengutamakan bahkan menafikan yang lain, atau bahkan yang hanya pendapat yang lebih lemah, yang kir itu yang lebih mulia ilmu atau ulama, malah menafikan yang jumhur yang lebih berpendapat lebih mulia para habaib. Ini yang harus kita sampaikan kepada umat biar tidak ada lagi kesalahpahaman, bahkan dimanfaatkan dalam momentum yaitu sebuah gugatan nasab kepada habaib. Sekian, terima kasih. Semoga pemaparan ini, kajian ini bisa bermanfaat sehingga kita menjadi umat Rasulullah yang betul-betul mencintai para zuriyahnya, para keturunannya, dan juga mencintai orang-orang yang mempunyai ilmu, yaitu para ulama sesuai porsi masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.